Sosok tiga menantu Presiden Joko Widodo tengah menjadi sorotan di akhir masa jabatan sang mertua. Berbagai serba-serbi tentang Selvi Ananda, Bobi Nasution, dan Erina Gudono terus dibahas. Salah satu topik yang cukup mencuri perhatian adalah gaya hidup ketiga mantu Joko Widodo sekarang, di mana mereka terpantau sering tampil mewah hingga punya jabatan usai jadi menantu presiden. Gara-gara heboh hal tersebut, para netizen yang kepo jadi penasaran dengan latar belakang serta pekerjaan ketiga menantu Presiden Jokowi sebelum menikah. Mulai dari Selvi Ananda, Erina Gudono, hingga Bobi Nasution. Menantu pertama Presiden Jokowi adalah Selvi Ananda. Menikah dengan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 11 Juni tahun 2015 lalu. Keduanya memutuskan untuk menikah setelah berpacaran selama 5 tahun, dan Selvi menjadi mualaf. Sebelum menikah dengan Gibran Rakabuming Raka, Selvi Ananda kuliah dan lulus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Adi Unggul Birawa serta pernah bekerja di salah satu bank milik swasta nasional. Mengikuti ajang Putri Solo 2009, juga sempat berkarir sebagai pembawa acara di sebuah stasiun televisi lokal, TATV Terang Abadi Televisi. Sedangkan, Bobi Nasution menikah dengan anak kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, pada tanggal 8 November tahun 2017. Sebelum menikahi Kahiyang, Bobi Nasution pernah bekerja sebagai pengusaha properti dan manajer klub sepak bola Medan. Bobi Nasution lantas menjajal profesi baru sekitar tahun 2016. Bergabung dengan perusahaan properti, Take Group sebagai direktur marketing sekaligus pemegang saham. Baru setelah menikahi Kahiyang Ayu, Bobi diperjuangkan oleh bapak mertua untuk maju menjadi wali kota Medan, diusung melalui partai PDIP. Dan sekarang di saat bapak mertuanya mau lengser dari jabatan kursi presiden, Bobi dengan penuh keyakinan, tetap percaya diri, maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara, melawan petahana Edi Rahmayadi. Menantu terakhir Presiden Jokowi adalah Erina Gudono, Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Resmi menikah dengan Kaesang Pangarep pada tanggal 10 Desember tahun 2022. Sebelum menikah dengan Kaesang Pangarep, Erina Gudono berkarir di JP Morgan Indonesia, sebuah perusahaan jasa keuangan dan bank investasi asal Amerika Serikat. Kabarnya Erina Gudono menerima gaji fantastis untuk posisinya sebagai Finance Analyst, Global Market Operations. Setelah Erina Gudono, warganet kini ganti menyoroti gaya hidup mewah Selvi Ananda. Bagaimana tidak, harga busana dan aksesoris yang dipakai Selvi saat berbelanja dengan keluarganya saja ditaksir senilai ratusan juta rupiah. Tak heran bila kini sosok Selvi menuai sorotan, termasuk tentang pekerjaannya. Namun sebelum dinikahi Gibran, wanita kelahiran tanggal 9 Januari tahun 1989 itu, Selvi juga dikenal aktif membantu bisnis warung makan orang tuanya menjual ayam goreng, warung sederhana, sebelum dinikahi Gibran. Selvi Ananda sendiri diketahui sering tertangkap kamera tampil branded mengenakan kaos Dior, tas Hermes, dan barang mewah lainnya yang bernilai hingga ratusan juta. Padahal, sebelum menikah dengan Gibran, Selvi terbilang dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Sosok Selvi Ananda mulai dikenal sejak dirinya dinikahi oleh putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming pada tahun 2015 lalu. Kemampuan Selvi dalam berkomunikasi yang baik membuatnya juga terpilih sebagai Putri Solo tahun 2009. Pertemuannya dengan Gibran yang saat itu didaulat sebagai juri dalam ajang pemilihan Putra-Putri Solo tahun 2009 ternyata mengubah hidup Selvi hingga 180 derajat. Pasca pertemuan keduanya di ajang Putra-Putri Solo, Gibran dan Selvi pun menjalin kasih sebelum akhirnya menikah di tahun 2015. Di awal pernikahannya dengan Gibran,
Selfie pun masih dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Namun, kehidupan mewahnya mulai terekspos usai sang suami terpilih sebagai wali kota Solo pada tahun 2021 lalu. Pada tanggal 10 Maret tahun 2016, Selfie melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Yan Etes Srinarendra. Pada tanggal 15 November tahun 2019, Gibran dan Selfie dikaruniai anak perempuan bernama La Lembah Manah. Selfie Ananda merupakan seorang penganut Katolik sejak lahir dan merupakan umat gereja Santo Antonius, Paroki Purbayan. Tampaknya label orang kaya baru OKB tak hanya melekat pada sosok Erina Gudono, tetapi juga Selfie Ananda yang baru-baru ini dikuliti gaya berpakaiannya oleh netizen. Selfie terlihat memakai kaos putih bertuliskan Christian Dior di foto tersebut, sambil berdiri di depan kasir sementara Gibran menggendong sang anak di belakangnya. Selfie juga terlihat menenteng tas merah dan gantungan kuda ikonik dari rumah mode Hermes. Kaos yang dipakai adalah Dior T-shirt white and blue navy jersey seharga 18,16 juta rupiah di situs resminya. Sementara tas Selly adalah Hermes Birkin 30 handbag in Burgundy Togo leather seharga 20.310 pound British yang setara dengan 300 jutaan. Sementara gantungan tasnya adalah Hermes Rodeo PM Charm yang dibanderol senilai 445 pound British di laman resminya. Harga ini setara dengan 8 jutaan, angka yang fantastis untuk ukuran sebuah gantungan tas. Perjuangan rakyat Indonesia untuk menggagalkan revisi dari Undang-Undang Pilkada seakan tak terlihat oleh salah satu menantu dari Presiden Joko Widodo, Erina Gudono. Di tengah-tengah perjuangan yang sedang berlangsung, istri dari Kaesang Pangarep ini justru memamerkan gaya hidup mewahnya. Masyarakat yang geram akan perilaku flexing yang dilakukan oleh Erina Gudono terus mencari celah. Salah satu yang kini tengah menjadi sorotan adalah bau ketiak. Sebenarnya, tidak dipungkiri jika bau ketiak bukanlah suatu masalah besar. Hal ini juga sangat wajar, dan bukan sebuah dosa besar. Sebelum membahas lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh mantu Jokowi itu, kita lebih dulu mengenal sosoknya. Erina Gudono dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berbakat. Ia merupakan model, edukator, dan juga pernah menjadi Puteri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2022. Erina juga berhasil masuk program S2 di University of Pennsylvania, Amerika Serikat, dengan beasiswa parsial. Flexing di tengah krisis demokrasi di balik isu bau ketiak yang mungkin terlihat sepele, ada masalah yang lebih serius. Sebagai menantu presiden, setiap langkah dan tindakan Erina di media sosial bisa memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan. Memamerkan barang-barang mewah dan gaya hidup yang glamor di tengah kondisi ekonomi yang sulit dianggap tidak sensitif dan tidak pantas. Sosiolog UGM, Dr. Andreas Budi Widianta, menyoroti fenomena gaya hidup yang kompetitif ini. Menurutnya, gaya hidup yang mengglorifikasi kelas elit tanpa disadari, telah mengkhianati kehidupan bersama, sebagai sesama warga negara. Gaya hidup semacam itu membawa dampak berat, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi tidak pernah punya kepekaan. Ada begitu banyak orang yang sumber keuangan negara, akan dihabiskan dengan perlombaan gaya hidup seperti itu. Apalagi itu pejabat publik, seharusnya lebih bersahaja. Netizen menilai, tindakan Erina yang memamerkan gaya hidup mewah ini, sebagai bentuk flexing yang tidak pantas, terutama di tengah berbagai masalah yang sedang dihadapi bangsa ini. Secara hukum, memang tidak ada aturan yang melarang keluarga pejabat untuk membeli atau menggunakan barang-barang mewah. Namun, sebagai bagian dari keluarga presiden, ada ekspektasi yang lebih tinggi terkait etika dan sensitivitas terhadap isu-isu yang dihadapi rakyat. Memamerkan kemewahan di saat banyak orang sedang berjuang menghadapi kesulitan ekonomi bisa dilihat sebagai tindakan yang tidak berempati dan tidak peka. Kasus ini bukan hanya soal gaya hidup mewah, tapi juga tentang bagaimana pejabat publik
dan keluarganya harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Mereka diharapkan menjadi contoh yang baik dan menjaga kepercayaan publik ketika keluarga presiden terlihat lebih peduli dengan gaya hidup mewah dibandingkan dengan nasib rakyat. Ini bisa merusak kepercayaan dan kredibilitas pemerintah. Dalam konteks ini, penting bagi setiap pejabat publik dan keluarganya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan menunjukkan sikap yang lebih berempati terhadap kondisi masyarakat. Jangan sampai apa yang terlihat seperti kesenangan pribadi justru menjadi bumerang yang merusak citra dan kepercayaan terhadap pemerintah.